Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sorta Hotmauli Patricia dari absen 20 dari kelas 2C Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai biaya mutu yaitu tugas ke-11. Izin share screen ya, Bu. Jadi, yang pertama, apa saja jenis biaya mutu? Jadi, yang pertama ada biaya pencegahan atau prevention cost, yaitu untuk mencegah terjadinya produk cacat atau kegagalan sebelum produksi dimulai. Jadi, biaya ini terjadi untuk mencegah terjadinya kegagalan produk. Biasanya dikeluarkan untuk mendesain produk dan sistem produksi bermutu tinggi, termasuk biaya untuk menerapkan dan memelihara sistem-sistem tersebut. Pencegahan kegagalan produk dimulai dengan mendesain mutu ke dalam produk dan proses produksi. Komponen-komponen dan peralatan mutu ke dalam produk dan proses produksi. Pemeliharaan preventif harus dilakukan secara berkala atas peralatan dan mesin untuk mempertahankan mutu yang tinggi. Jadi, karyawan harus dilatih dengan baik dan bermotivasi tinggi. Seluruh karyawan, mulai dari manajemen puncak sampai setiap pekerja di pabrik harus terus-menerus mencari cara untuk memperbaiki mutu produk. Contohnya, misalnya perusahaan otomotif seperti Toyota mengeluarkan biaya besar untuk pelatihan pekerja dan perawatan mesin agar tidak terjadi kesalahan produksi. Yang kedua, biaya penilaian atau appraisal cost. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksi dan memastikan bahwa produk memenuhi standar mutu. Jadi, biaya penilaian terdiri atas biaya inspeksi dan pengujian bahan baku, biaya inspeksi produk selama dan setelah proses produksi, serta biaya untuk memperoleh informasi dari pelanggan mengenai kepuasan mereka atas produk tersebut. Bisa dicontohkan dengan pabrik makanan melakukan pengujian sampel produk setiap jam untuk memastikan rasa dan tekstur dan kadar bahan sesuai standar. Yang ketiga, biaya kegagalan atau failure cost, yaitu biaya yang muncul akibat produk gagal memenuhi standar mutu, dan biaya ini terbagi menjadi dua, yaitu kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Jadi, kegagalan internal sendiri adalah biaya yang terjadi selama proses produksi seperti biaya sisa, bahan baku, biaya barang cacat, biaya pengerjaan kembali, dan terhentinya produksi karena kerusakan mesin atau kehabisan bahan baku. Sedangkan biaya kegagalan eksternal, biaya yang terjadi setelah produk dijual, meliputi biaya untuk memperbaiki dan mengganti produk yang rusak selama masa garansi, biaya untuk menangani keluhan pelanggan, dan biaya hilangnya penjualan akibat ketidakpuasan pelanggan. Kita bisa mencontohkan di pabrik elektronik, jika ditemukan chip rusak di tengah proses perakitan, maka produk tersebut harus diperbaiki atau dibuang. Selanjutnya ada definisi TQM atau Total Quality Management. Adalah pendekatan menyeluruh di seluruh perusahaan untuk meningkatkan mutu, produk, jasa, dan proses secara berkesinambungan melalui keterlibatan semua karyawan.
Jadi, TQM ini bukan hanya sekedar strategi peningkatan kualitas produk, tetapi merupakan filosofi bisnis yang menekankan bahwa mutu adalah tanggung jawab semua orang, dari pimpinan tertinggi sampai karyawan di lini produksi. Tujuannya adalah kepuasan pelanggan jangka panjang melalui perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Terus, selanjutnya ada karakteristik umum TQM. Yang pertama, fokus pada pelanggan atau customer focus. Jadi, ini adalah semua aktivitas perusahaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun internal. Dalam TQM, pelanggan tidak hanya pembeli, tetapi juga rekan kerja internal yang menggunakan hasil pekerjaan kita. Misalnya, bagian produksi adalah pelanggan dari bagian pembelian bahan baku. Nah, perusahaan harus terus berinteraksi dengan pelanggan untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan, bukan hanya berasumsi saja. Contohnya, ada Toyota dan Samsung secara rutin melakukan survei kepuasan pelanggan untuk memperbaiki desain dan layanan produk. Selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan aktif manajemen puncak. Jadi, manajemen puncak harus terlibat langsung dalam program perbaikan mutu dan menjadi teladan bagi seluruh karyawan. Nah, TQM ini akan gagal tanpa dukungan nyata dari pimpinan tertinggi. Misalnya, CEO memimpin sendiri program peningkatan mutu. Dengan terlibat langsung, manajemen menunjukkan bahwa mutu adalah prioritas strategis perusahaan, bukan sekedar slogan. Selanjutnya, yang ketiga, keterlibatan seluruh karyawan. Jadi, TQM ini menuntut partisipasi aktif semua karyawan dalam memperbaiki mutu proses di bidang masing-masing. Jadi, semua orang di perusahaan itu dapat mempunyai peran dalam menjaga mutu. Bahkan bagian administrasi pun mempengaruhi kelancaran produksi. TQM menanamkan budaya. Setiap orang bertanggung jawab atas kualitasnya. Jadi, jika ada satu bagian yang lalai, efeknya bisa menyebar ke seluruh proses. Lalu, yang keempat, sistem identifikasi dan pemecahan masalah mutu. Jadi, perusahaan membentuk tim mutu atau lingkaran mutu untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah mutu. Nah, tim mutu ini terdiri dari karyawan lintas departemen, misalnya bagian produksi dan pemasaran, yang bertemu secara rutin untuk membahas perbaikannya. Mereka menggunakan metode seperti brainstorming, fishbone diagram, atau analis Pareto untuk mencari akar masalah dan solusinya. Awalnya masalah diidentifikasi oleh manajemen, tetapi seiring waktu, karyawan mulai proaktif menemukan peluang perbaikannya. Dan yang terakhir, pelatihan dan penghargaan untuk karyawan. Jadi, perusahaan memberi pelatihan berkelanjutan dan penghargaan bagi karyawan yang berkontribusi pada pada peningkatan mutu. Nah, karyawan ini adalah aset utama dalam TQM. Tanpa SDM yang kompeten dan termotivasi, mutu sulit dicapai. Jadi, perusahaan harus memberikan pelatihan teknis maupun umum, misalnya pelatihan Lean Manufacturing, komunikasi, dan teamwork. Selain itu, perusahaan juga memberikan penghargaan seperti Employee of the Month atau Quality Award untuk membantu meningkatkan semangat kerja dan loyalitas karyawan. Yang ketiga, pertanyaannya bagaimana pelaporan biaya mutu? Jadi, kita bisa menjelaskan pelaporan biaya mutu adalah
Proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyajikan data biaya mutu agar manajemen dapat menilai efektivitas program mutu dan mengambil keputusan perbaikan yang tepat. Jadi, kita bisa lihat langkah-langkah pelaporan biaya mutu. Ada 5 langkah. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi biaya mutu. Jadi, kita kumpulkan data berdasarkan 4 kategori, yaitu pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Lalu, yang kedua, kita susun laporan biaya mutunya. Tampilkan total dan persentase tiap kategori agar terlihat porsi terbesarnya. Lalu, kaitkan dengan hasil produksi atau layanan. Hitung biaya mutu per unit produk atau sebagai persentase dari total biaya produksi tersebut. Jadi, dengan langkah ini, perusahaan bisa melihat area biaya yang paling besar menyerap anggaran. Misalnya, bila biaya kegagalan internal lebih tinggi, berarti ada banyak reward atau produk cacat yang perlu ditangani. Selanjutnya, langkah keempat adalah pelaporan dalam sistem manajemen. Jadi, biaya mutu dilaporkan dalam laporan pengendali manajemen, bukan hanya laporan keuangan eksternal. Lalu, digunakan untuk pengambilan keputusan operasional dan perbaikan berkelanjutan. Data biaya mutu lebih bermanfaat untuk pengendalian internal dan peningkatan kinerja operasional, bukan hanya untuk pelaporan akuntansi formal. Jadi, misalnya divisi produksi bisa tahu tren kegagalan, lalu melakukan tindakan perbaikan segera. Dan yang terakhir, analisis tren biaya mutu. Analisis tren dilakukan untuk menilai efektivitas program mutu dari waktu ke waktu. Apakah biaya kegagalan menurun setelah peningkatan biaya pencegahan, atau apakah investasi mutu memberikan penghematan total? Jadi misalnya tahun lalu biaya pencegahan naik 20%, tetapi biaya kegagalan turun 40%. Ini berarti investasi pencegahan efektif karena penghematan lebih besar dari biaya tambahan. Dan tujuan akhirnya adalah menekan biaya kegagalan serendah mungkin sambil menjaga kualitas produksi tetap tinggi.